Tuhan satu-satunya yang pantas dan wajib disembah. Nah, di situ mulai disebutlah oleh orang-orang Quraisy, Abu Lahab, Abu Jahal, Muhammad sudah mengganggu kita, ya, karena dengan ajaran tauhidnya itu. Maka kalau ada ayat Quran dibacakan, ya sudah. Di dalam ayat yang lain disebutkan mereka itu menutupi telinga mereka dengan jari-jari mereka, gitu. Ya, nggak mau dengar. Atau tuduhannya ini dongeng, atau tuduhannya ini ditulis Muhammad, lalu kemudian disusun ulang, lalu diceritakan kembali kepada kita, macam-macam untuk menghindari kepercayaan, keyakinan kepada Al-Quran. Ya, tapi tentu bagi mereka yang langsung dibukakan hatinya oleh Allah, lulu seperti seperti Umar. Ya, Umar itu awalnya sudah berniat ingin membunuh Nabi. Ketika mendengar sahabat karibnya Hamzah yang juga paman Nabi masuk Islam, Umar nggak terima. Maka Umar menyalahkan, ini gara-gara Muhammad. Ini salahnya Muhammad, saya kehilangan sahabat. Jadi Umar dengan Hamzah itu di zaman jahiliyah sobat sekali. Ya. Jadi setiap malam ketika Hamzah sudah masuk Islam, Umar itu jadi bengong. Kenapa? Gak ada teman minum. Tentu bukan minum air putih. Ya, dan juga bukan minum whisky yang 30 juta. Jadi aku kehilangan teman, kata Umar. Setiap malam ini gara-gara Muhammad, maka aku harus membunuh Muhammad. Nah, gitu. Itu janjinya Umar. Jalan dia menuju mencari Nabi Muhammad. Di tengah perjalanan ketemu Nu'man, orang jahiliyah juga yang sudah masuk Islam. Mau kemana Umar? Saya mau bunuh Muhammad. Gak usah mikir Muhammad, kata Umar. Kata Nu'man, jangan mikirin Muhammad, pikirin aja keluargamu. Kenapa? Tuh adik kamu juga udah ikut Muhammad, Fatimah, ya, adiknya yang perempuan. Wah, lebih marah lagi, adik kandungnya ikut Muhammad, katanya. Wah, balik arah Umar menuju ke rumah adiknya, karena suaminya juga sudah masuk Islam. Suaminya juga masih sepupu sebenarnya sama Umar. Nah, keduanya ini, Fatimah dan suaminya itu sedang diajari ngaji oleh Khabbab bin Arad di rumahnya. Dengar ada Umar mau ke situ, Khabbab bin Arad sembunyi. Ini bahaya kalau ketahuan Umar. Ya, digedor pintunya, begitu dibuka oleh suaminya Fatimah. Ya, awalnya ya biasa-biasa saja, tapi melihat Umar sambil menghunus pedang kan lain ceritanya. Ya. Baru mau menjelaskan, dipukul adik iparnya itu dengan gagang pedang Umar. Bapak kalau pernah lihat replika pedang-pedang yang dipegang oleh Umar, oleh Ali, beratnya luar biasa itu. Ya, di Mekah itu ada museum Amudi namanya. Di situ ada pedang yang pernah digunakan oleh Ali bin Abi Thalib. Itu diperkirakan panjangnya kalau menurut saya 1 meteran ya. Itu baru panjang, belum gagangnya, berat sekali. Dipukullah adik iparnya Umar, berdarah. Fatimah mau melerai, ditampar oleh Umar. Tapi refleks ditampar. Nah, disitulah baru Umar sadar, adik saya selama ini tidak pernah saya sakiti. Saya sayang sekali sama adik saya, tapi kali ini tangan saya ini sudah membuat adik saya berdarah. Kan ditampar Umar, luar biasa Pak. Kalau Bapak mau nyobain ini, ya. Tangannya segede apa kan begitu. Ini perempuan lagi, keluar darah dari mulut dan hidungnya Fatimah. Ya, akhirnya kata Fatimah, kalau kata kita Bang, kamu tuh gak pernah menyakiti saya, tapi karena keislaman saya kamu menyakiti saya ini, maka saya siap mati untuk agama yang saya yakini. Ya,
Umar luluh saat itu melihat adiknya berdarah itu, nggak tega, nggak pernah dari kecil ya. Bahkan Umar seolah-olah lebih sayang kepada adiknya daripada kepada ibu bapaknya. Tapi saat itu dia sudah menyakiti dan melukai adik. Akhirnya kata Umar, saya minta lembaran-lembaran yang kalian baca aja deh tadi. Karena sempat kedengar kan. Nah begitu ngomong begitu, beranilah Khobab bin Ad keluar. Ya tadinya udah ngumpet, sembunyi. Lembaran-lembaran apa kata Fatimah? Lembaran-lembaran ini suci, tidak pantas dipegang oleh orang yang kotor seperti ini. Akhirnya Umar mandi, ya mandi dulu lah. Setelah mandi, saya sudah mandi, mana lembaran itu? Diberikanlah lembaran itu, surat Toha. Bacalah Umar surat Toha. Ya, beberapa ayat dibaca, lalu Umar menutup, sudah cukup, antarkan aku ke Muhammad. Kata adiknya, mau apain ke Nabi Muhammad? Ya, kalau mau bunuh kami dulu. Ya, kalau mau melukai, menyakiti Nabi kami, lukai kami. Ya, enggak, antarkan saja. Di mana dia? Di Darul Arqam. Ya, Darul Arqam itu rumahnya Al Arqam yang jadi rumah pembinaan para sahabat. Karena saat itu rumah Nabi udah nggak cukup lagi, Pak. Ya, rumah Nabi sudah nggak nampung. Lalu kata Al Arqam, ya Rasulullah, pindahkan saja ke rumahku. Rumahku itu di atas bukit batu. Kayaknya orang-orang Quraisy itu nggak ngeh, ya. Artinya jauh dari pengawasan karena di atas gunung. Pindahkan, jadilah Darul Arqam. Maka banyak pesantren namanya Darul Arqam. Ya, nah masjid namanya ada Darul Arqam. Karena itu awal mula itu rumah bersejarah, pembinaan para sahabat itu di situ bermula. Sampai nanti Pak Nabi hijrah itu dari Darul Arqam. Ya, artinya apa? Ayat-ayat Quran itu kalau dibaca, ya, kalau Allah sudah menghendaki orang jadi luluh. Sekeras apapun hati seseorang, seperti Umar nggak nyangka didatangi Darul Arqam, ya, diketuk pintu rumah Arqam itu, dilihat kemudian oleh sahabat. Umar, panik seisi rumah. Umar yang datang panik seisi rumah. Di dalam ada Hamzah. Kata Hamzah, dengan santai, biarin aja, buka pintunya. Kalau dia datang baik-baik, kita terima baik-baik. Kalau ngajak berantem, ngajak duel, biar saya hadapi. Itu para sahabat udah nunggu, Pak. Wah, ini pertempuran zaman abad saat itu, Pak. Ya, duel abad saat itu antara Umar dengan Hamzah. Dua sahabat di zaman jahiliyah sekarang berbeda pihak. Yang satu kemudian masih kepada kemusyrikan, yang satu sudah tahu. Jadi orang-orang kabilah Quraisy itu ada 3 orang yang ditakuti. Kalau kata kita 3 premannya lah gitu. Abu Bakar, Hamzah, Umar, Hamzah, Abu Jahal. Ya, Umar, Hamzah, Abu Jahal tuh Quraisy itu ditakuti oleh seluruh Jazirah Arab. Ada 3 orang ini, maka ada yang berani. Ya, badannya kekar, kemudian juga ahli gulat. Pokoknya nggak ada yang berani. Ya. Nah ini udah nunggu nih, ya, para sahabat. Oh jadi nih Umar dengan Hamzah, kita tinggal nonton Smackdown gitu kan, ya. Ternyata dihadapi langsung oleh Nabi. Dibuka pintu karena Nabi langsung berhadapan dengan Umar. Ya, disitulah Umar kemudian dengan wasilah surat Toha menyatakan keislamannya. Ya, wah langsung semuanya sujud syukur, apalagi Rasul. Karena Rasul sebelumnya pernah berdoa, ya Allah, muliakanlah agama Islam ini dengan 2 Umar. Siapa itu, Pak? Umar bin Khattab dengan Amr bin Hisham. Jadi Amr itu tulisannya sama, ain, mim, ro. Cuman untuk dibaca Amr dan Umar perbedaannya. Maka kalau Amr di ujungnya ada huruf waw. Jadi kalau habis ro ada huruf waw, itu Amr cara bacanya, Pak. Siapa Amr bin Hisham itu, Pak? Ada yang tahu nggak siapa Amr bin Hisham? Abu Jahal. Ya, jadi Allah melihatkan Islam ini dengan 2 orang ini, Umar dengan Abu Jahal gitu. Karena yang Hamzah ini udah di sini, udah di Islam. Tanggung nih 2 lagi gitu.
Maka Islam saat itu walaupun jumlahnya belum banyak, kalau udah ada 3 orang ini setara ribuan orang gitu. Ya. Tapi Allah takdirkan Abu Jahal sampai mati tidak. Ya. Tapi dengan 2 ini, maka kata Umar, ya Rasulullah, kita itu berada di atas kebenaran. Besok nggak usah takut lagi keluar dan berdakwah. Saya yang dampingi Nabi. Akhirnya setiap kemana-mana umat Islam itu waktu itu masih sedikit, dibuat 2 saf, 2 barisan. Barisan kanan itu diisi Nabi, pemimpinnya Hamzah. Barisan kiri dipimpin langsung oleh Umar. Udah jalan-jalan di kota Mekah ke Ka'bah itu minggir semua, Pak. Ya, ada Umar, ada Hamzah, udah minggir semua yang lain. Abu Jahal juga tinggal 1 orang juga nggak bisa apa-apa. Karena Abu Jahal pernah dipukul langsung oleh Hamzah saat itu dan nggak bisa melawan apa. Ya, nah itu kekuatan Al-Quran. Makanya Allah berfirman ketika disebutkan bahwa Nabi itu kan, Nabi Muhammad itu kan nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Jadi mana mungkin Nabi mengutip dari kitab-kitab sebelumnya disusun ulang, karena nabinya pun nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Ya, nggak mungkin. Bagaimana Nabi menelah kitab-kitab terdahulu? Maka Allah berfirman, wa ma kunta tatslu min qablihi min kitabin wa la takhutuhu bi yaminika idzal lartabal mubtilun. Dan kamu tidak pernah membaca sebelumnya. Jadi jangankan kitab suci sebelum Al-Quran, membaca Al-Qurannya pun belum pernah Nabi. Ya, sebelum Al-Quran itu nggak pernah, sesuatu kitab pun nggak pernah. Dan kamu tidak pernah menulis suatu kitab dengan tangan kananmu atau menyusun buku, nggak pernah Nabi itu. Karena orang nulis itu pasti harus bisa baca. Ya, apa yang mau dituliskan kalau dia tidak baca referensi? Hanya kan kalau penulis atau apa tuh, udah baca banyak puluhan atau ratusan buku, maka ada referensi dia untuk bisa menulis. Jadi Nabi itu ya nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Orang nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Ya, apa yang mau dituliskan kalau nggak bisa baca? Ya, andai kata kamu pernah membaca dan menulis, benar-benar ragulah orang-orang mengingkari. Benar-benar ragulah orang-orang yang mengingkari. Apa maksudnya, Pak? Kalau Nabi benar bisa baca dan tulis, baru benar Al-Quran itu diragukan nih datang dari Allah. Gitu Pak ya, Pak. Jadi kalau Nabi itu benar-benar bisa baca dan tulis, baru boleh ragu kata Allah kepada Al-Quran. Jangan-jangan memang benar Al-Quran dibuat oleh Nabi. Ya. Tapi karena Nabi nggak bisa baca tulis itu, iya, Nabi itu bisa menyampaikan kalimat seindah itu dari siapa? Dari mana asalnya? Maka tidak ada keraguan. Itu salah satu hikmahnya. Nabi sebelum diangkat jadi seorang Nabi dan Rasul nggak bisa baca tulis. Disuruh baca aja sama Jibril nggak bisa baca. Padahal didiktekan itu. Ya. Coba kalau Nabi benar-benar bisa baca dan tulis, baru kita ragu. Jangan-jangan Quran memang disusun oleh Nabi. Karena beliau bisa baca tulis gitu. Tapi hikmah Nabi Ummi itu, Quran itu benar-benar datang dari Allah. Enggak ada sedikit pun investasi atau saham Nabi di dalam Al-Quran. Ya. Lagi pula isi Al-Quran itu kan bukan dongeng, Pak. Ya, tapi peringatan. Kisah-kisah yang ada itu memang terjadi, lalu dikisahkan lagi oleh Nabi sebagai peringatan. Untuk apa? Karena mungkin saja kisah-kisah seperti itu berulang kembali kalau kita tidak mengambil pelajaran. Ya, mungkin saja azab kepada kaum Nabi Nuh berulang di zaman sekarang, Pak. Kalau kita seperti kaumnya Nabi Nuh, ya. Atau mungkin saja azabnya kaum Nabi Lut berulang juga, ya. Kalau kita tidak mengambil pelajaran, makanya itulah peringatan. Kita tidak perlu melakukan dulu kesalahan baru kemudian merasakan akibatnya. Cukup kita belajar dari kesalahan itu, dari kesalahan orang lain, untuk kita kemudian terbebas dari itu. Gimana sih rasanya di penjara ya? Kan nggak usah ngalamin dulu melakukan dulu kesalahan baru bisa mengalami penjara. Cukup ngambil pelajaran dari mereka, orang-orang yang bersalah dan di penjara, maka kita terlepas dari itu. Ya, jadi itulah kenapa kita harus belajar dari kesalahan orang, karena umur kita terlalu singkat, Pak.
untuk melakukan kesalahan tersebut baru belajar. Takutnya begitu baru melakukan kesalahan nggak sempat ambil pelajarannya, keburu mati kan gitu. Ya, maka kita ambil pelajaran dari orang-orang yang berdosa, berbuat salah. Dari mana? Al-Quran. Itulah namanya peringatan. Oh, jangan begini loh, di Quran nggak boleh gini. Ya, maka ambil pelajaran. Kenapa kemudian 800 ayat lebih di dalam Al-Quran Allah berkisah tentang akal. Bacakan faktabiru ya ulil albab, faktabiru ya ulil absar, la'allakum ta'qilun. Ya, inna fi dzalika la'ibratan li ulil albab. Ini hanya bisa diambil pelajaran oleh orang-orang yang benar-benar menggunakan akalnya. Makanya Pak, salah satu bentuk kemuliaan manusia itu diberikan akal, pengetahuan. Ya, karena jin itu nggak dikasih Pak. Secara umum jin, malaikat nggak dikasih akal sebenarnya. Seperti halnya manusia, maksudnya untuk mencari kebenaran. Sebab malaikat itu sudah memang fitrahnya taat, udah. Ya, jadi nggak ada kemudian kesempatan untuk nolak perintah Allah malaikat itu. Beda kan dengan kita, masih nimbang-nimbang, lakukan jangan. Nah itu karena ada fungsi akal dan hawa nafsu. Ya, dan fungsi akal itu luar biasa, Pak. Luar biasa ininya, pemberian dari Allah. Contoh, kita bisa terbang nggak, Pak? Bisa terbang nggak? Tidak. Kenapa nggak bisa terbang? Nggak punya sayap. Tapi dengan akal yang Allah berikan, bisa bikin pesawat. Bahkan jarak terbangnya kita lebih jauh dari burung. Ada pesawat itu, penerbangan itu yang bisa terbang itu 20 jam non-stop ya. Ya, Jakarta, New York misalkan, itu bisa 20 jam di non-stop tanpa transit. Nah, burung itu kan nggak ada yang terbangnya sampai 20 jam gitu, harus istirahat. Ya, nah itu akal manusia. Kita tidak bisa menyelam seperti ikan, Pak. Tapi dengan akal manusia, manusia bisa bikin alat selam. Kan kalau kita nggak punya insan, Pak, yang bisa bertahan di dalam air sekian lama. Ya, tapi dengan akal, Allah ciptakan akal, kita kemudian dengan wasilah itu bisa bikin alat selam. Bahkan bisa bikin kapal selam. Ya. Lebih hebatnya lagi, kita bisa makan tuh kapal selamnya. Saking hebatnya kan, itu manusia kapal selam saja itu akal, Pak. Kalau tidak ada akal ini nih, nggak ada mic, Pak. Ya, mungkin saya harus teriak-teriak. Tapi dengan akal terupgrade suara saya. Tanpa ini suara saya mungkin masih kecil, tapi dengan ini bisa keluar, terdengar. Itu akal. Ada live streaming atau kemudian rekaman, ya, atau live ini dari handycam ini ke belakang. Itu kan akal, ya. Bahkan kalau live streaming, orang yang tidak bisa hadir pun tetap bisa menyaksikan. Kalau dulu kan namanya orang hadir ke majelis ilmu harus hadir. Kalau enggak dapat tuh. Sehingga kata Nabi, liyushhidas syahidal ghaiba. Tolong, liyuballighash syahidal ghaiba. Syahidul ghaiba. Sampaikan orang yang datang kepada orang yang gaib yang enggak datang. Dulu begitu kan? Ya. Apa kajiannya tadi bahasa apa? Sekarang karena ada live streamingnya bisa, ya. Dan ya, tapi tentu yang datang ke sini secara nilai pahala karena tantangannya jauh beda dengan yang di rumah. Kan ibu kalau ke sini nggak mungkin pakai daster. Kan kalau yang di rumah bisa aja pakai daster, kan nonton laptopnya atau nonton HP-nya itu sambil tengkurap, kemudian sambil megangin dagu, ya nonton. Ibu kan nggak mungkin kesini pakai daster, ya. Nah itu menunjukkan apa? Akal. Dengan akal manusia juga syariat berlaku. Apa maksud saya syariat berlaku? Semua syariat itu pasti syaratnya al-aqlu, berakal. Selain muslim, al-aqlu, ya.
Karena ada orang yang kemudian secara usia sudah lanjut usianya mengalami demensia, mengalami disorientasi, disconnected, udah nggak nyambung. Ada nggak yang gitu, Pak? Ada. Dia hafal bacaan sholat tapi sudah salah menempatkan bacaan sholat itu. Ya, ada seorang ibu yang seperti itu, Pak. Allahu Akbar, at-tahiyyatu lillahi. Dia hafal hafal bacaan sholat tapi sudah salah menempatkan. Kita misalnya, masa sih saya? Karena itu ada seperti itu. Ya, begitu tahiyat dia bacanya surat Ar-Ra'aital ladzi itu demensia. Itu sudah disorientasi. Ya, mungkin kita sekarang ketawa, tapi nauzubillah bisa saja kemudian terjadi. Ya, maka kita berlindung kepada Allah dari ardhalil umur. Ya, dari umur yang makin tua makin lupa dengan ibadah. Tapi itu luar biasa, ibu itu umur 92 masih ingat sholat, Pak. Walaupun bacanya udah ngaco penempatannya. Ini ada umur yang 20-30 udah lupa sama sholat. Itu lebih parah. Ya. Kira-kira sholatnya sah nggak tuh, Pak? Ibu itu? Sah. Bapak jangan bilang nggak sah. Kalau nggak sah harus diulang. Kalau diulang gitu lagi, Pak. Pada hakikatnya ibu ini sudah tidak terkena kewajiban. Ada orang tua yang jam 10 pagi wudu. Ngapain, Mah? Atau Bu, mau sholat zuhur? Belum azan. Mau sholat dilarang dosa. Biarin aja Pak sholat. Ya, segitu juga masih ingat sholat, luar biasa. Walaupun tadi waktu udah nggak benernya. Kenapa? Karena terbiasa di masa mudanya menjaga sholat aja pengennya. Tapi ininya udah nggak berlaku, udah nggak terkena kewajiban. Jangan dimarahin, apalagi diajarin. Ya, gini ya Mak, sholat itu zuhur jam sekian, kata hadis Nabi, nggak usah pakai dalil. Dia juga udah hafal. Cuman karena akalnya ini sudah kurang berfungsi, pada hakikatnya dia sudah tidak terkena kewajiban. Ada yang kemudian rajin puasa, rajin sahur, begitu Ramadan tiap azan dianggap buka. Iya, tiap azan tuh minta kolak. Kolak ibu mana? Azan kolak ibu mana? Segitu juga udah. Terus gimana? Ya kasih aja kolaknya. Terus sahurnya gimana? Bayarin fidyah, selesai. Ibu itu sudah nggak terkena kewajiban, jangan paksa-paksa. Tapi dia ingat sahurnya saja. Itu luar biasa umur segitu. Ada yang umur 100 masih kuat saum sunnah, ya kan? Nah, akal itu maksud saya jadi tolok ukur syariat berlaku nggak sama orang itu. Nggak ada akal, nggak berlaku syariat. Orang gila maksudnya ODGJ, nggak berlaku syariat, jangan dipaksa sholat. Ya, karena wajibnya juga sudah ditarik sama Allah, diangkat. Nah, itulah fungsi akal. Dengan itu manusia bisa mengerti kebenaran. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Allah mengajarkan nama-nama itu ilmu. Para ulama menafsirkan al-asma al-ilmu wal ma'rifah. Ilmu pengetahuan. Ya. Semua Allah ajarkan kepada Adam. Tsumma 'aradahum ay Adam. Pamerkan kepada alal malaikah, kepada malaikat. Faqala anbi'uni bi asma'i haula'i kuntum shadiqin. Malaikat, tolong kasih tahu aku, kata Adam, dengan nama-nama yang kalian, kalau kalian benar, kalian tahu gak nama-nama dan ilmu yang Allah ajarkan kepada aku? Malaikat gak tahu sampai mengatakan qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci Engkau ya Allah, kami gak tahu apa-apa kecuali apa yang Kau ajarkan. Jadi mulianya Adam dan keturunannya karena Allah ajarkan semua nama yang ada di alam semesta ini. Malaikat gak diajar itu. Maka setelah ayat itu kemudian ada perintah malaikat untuk sujud kan kepada Adam. Kenapa? Mulia bagi kita. Salah satunya akal. Ya, salah satunya fungsi akal itu dahsyat sekali untuk digunakan dalam kebenaran. Tapi akal juga bisa menyesatkan kalau tidak dibimbing wahyu, dibimbing Al-Quran dan Sunnah. Nah, akal juga bisa sesat. Kita suka ada istilah sesat berpikir gitu. Akalnya nggak digunakan dan nggak tunduk kepada wahyu. Nah, itu yang dialami oleh orang-orang Quraisy. Mereka pinter-pinter, Pak. Abu Lahab, Abu Jahal tuh nggak mungkin nggak pinter.
nggak mungkin jadi pemimpin kalau nggak pintar. Tapi mereka anggap ayat-ayat Allah Al-Quran itu harus tunduk dengan akal mereka, ya, harus sesuai dengan hawa nafsu dan selera mereka, ya. Nah disitulah kemudian kata Allah, karena itu yang terus diulang-ulang, apa kata Allah? Kalla, sekali-kali tidak. Maksudnya Al-Quran itu bukan buatan Muhammad, Al-Quran itu bukan dongeng, sekali-kali tidak. Salah kalian. Bal rona ala qulubihim, ya, bahkan hati mereka itu telah tertutup. Maka yaksibun, dengan apa yang telah mereka kerjakan, disebabkan hati mereka sudah ron itu ada penghalang, ada hijab yang menutupi hati mereka, ya, sehingga ayat Quran itu nggak tembus, ya. Orang kalau hatinya sudah sakit, apalagi mati, Pak, itu mau dibacain ayat Quran juga nggak tembus, ya. Kalau jelas orang yang sudah meninggal memang udah nggak dengar kan. Ini kita masih hidup, masih berfungsi, indera kita, dibacakan Al-Quran, bukan nggak dengar, bukan nggak ngerti, tapi hatinya sudah ron, kata Allah, sudah pekat, gitu ya. Sudah ada noktah hitam yang pekat, nggak tembus, kayak cermin nggak pernah dibersihin, maka cahaya matahari pun nggak tembus ke dalam rumah. Jadi kalau kelihatan di luar tuh gelap terus, ya, padahal udah terang, bukan nggak ada mataharinya udah nggak tembus. Makanya hati yang kemudian gelap tadi seolah-olah yang lain semuanya salah, padahal ada kebenaran dari Quran, dia nggak tembus ke dalam hatinya, ya. Sehingga disitulah dari hadis ini kan, dari ayat ini ada hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Innal abda, kata Nabi, sesungguhnya seorang hamba, idza akhta'a khati'atan, kalau dia berbuat kesalahan, fi nuqitat fi qalbihi nuqtatun sauda, maka dinoktahkan, ya, satu titik hitam dalam hatinya. Fa idza huwa naza'a wastaghfara, kalau dia meninggalkan maksiat itu dan meminta ampun kepada Allah, wa taba, dan bertaubat, faqala qalbahu, hatinya bening lagi, hatinya bercahaya lagi, ya. Wa in ada, tapi kalau dia kembali mengulanginya lagi, zida fiha, maka noktahnya tambah lagi, hatta ta'lu qalbahu, sampai hatinya gelap tertutup. Wa huwa ron, kata Nabi, itulah ron yang Allah sebutkan dalam firman kalla bal rona ala qulubi. Coba Pak, terasa nggak kalau kita berbuat dosa maksiat, hati kita agak sedikit, nah itu ada noktah, gitu ya. Ketika kita bersikap sombong misalkan dengan ayat-ayat Allah tidak terima, seperti ada yang menghalangi hati kita. Nah itulah ron namanya, ya, itulah ron. Sehingga dalam hadis tadi riwayat Imam At-Tirmidzi disebutkan, ya, semakin melakukan kemaksiatan maka semakin banyak titik hitam yang dicatatkan di hatinya, sehingga hatinya bisa tertutup dengan warna hitam. Kalau sudah tertutup, itu yang disebut dengan qalbun mayyitun, hati yang mati, orangnya masih hidup tapi hatinya sudah mati. Kalla innahum ar-rabbihim yawma idzil lamahjubun, sekali-kali tidak, sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar terhalang dari melihat Tuhannya, ya. Yani mereka itu tidak bisa melihat Allah nanti di hari kiamat kelak. Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya mengatakan bahwa Imam Asy-Syafi'i berdalil dengan ayat ini bahwasannya kaum mukminin kelak akan melihat wajah Allah pada hari kiamat. Berarti dari ayat ini menunjukkan sebenarnya seorang mukmin yang beriman kepada Allah benar-benar pasti akan melihat Allah nanti di hari kiamat. Karena ayat ini kan menyebutkan mereka yang kufur tidak bisa melihat Allah. La mahjubun, ada hijab. Hijabnya itu gara-gara apa? Gara-gara dosa yang dilakukan, terhijablah hatinya, nggak tembus kebenaran, maka nanti di hari kiamat Allah pun
menjadikan hijab di antara dirinya dengan Allah. Gak bisa dia lihat Allah. Orang beriman berarti bisa, gitu ya. Yang disebut ilaman atallaha biqalbin salim, ya, atau wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Wajah orang beriman saat itu, hari itu berseri-seri, cerah. Kenapa? Karena akan melihat Tuhannya. Ya, karena akan melihat Tuhannya. Itu kan dalam surah Al-Qiyamah ayat 22 dan 23 disebutkan seperti itu, ya. Lalu kemudian Nabi pernah berdoa, di antara salah satu doa Nabi ini, Pak, dalam riwayat Imam Ahmad dan Imam An-Nasai, apa? Allahumma inni as'aluka lazzatan nadhari ila wajhika. Ya Allah, aku memohon kepadamu kenikmatan melihat Engkau. Ya, aku memohon kepadamu nikmatnya melihat wajahmu, ya Allah. Ya, itu doa yang suka dibaca oleh Nabi. Nabi aja itu baca doa itu, Pak. Ya, ada puncak kenikmatan orang beriman itu apa? Melihat zat Allah, Pak. Ya, melihat zat Allah itu puncak kenikmatan. Setelah kita di dunia cuma melihat ciptaannya, nanti oleh Allah diperkenankan kita melihat sang pencipta segala ciptaan yang begitu indah. Kita aja lihat ciptaannya aja sudah begitu indah. Nanti akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adapun Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsir At-Tabari berpendapat bahwa ayat ini umum mencakup terhalangnya kaum kafir dari melihat wajah Allah dan juga terhalang dari kemuliaan Allah. Ya, yaitu Allah tidak akan melihat mereka, tidak akan mensucikan mereka, dan bagi mereka azab yang pedih. Jadi ayat ini umumnya itu orang kafir itu bukan cuma nggak bisa melihat Allah, tapi terhalang dari kemuliaan Allah. Allah nggak mau lihat mereka, bukan nggak bisa, nggak mau, dan mereka tidak mendapatkan rahmat dan akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma innahum lasalul jahim. Bukan itu saja, mereka kemudian benar-benar dilemparkan ke dalam neraka. Tsumma yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Kemudian dikatakan kepada mereka, inilah azab yang dahulu kamu dustakan. Kan mereka mendustakan Quran itu karena apa? Satu tauhid, yang kedua ada azab, Pak. Ada kehidupan setelah mati, ada akhirat, itu yang mereka ingkari. Sehingga Nabi selalu mengulang-ulang man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Kalimat iman kepada Allah dan hari akhir itu sering berdampingan Nabi sebutkan. Kenapa? Karena yang mereka dustakan itu selain Al-Qur'annya, isinya itu apa? Selain tentang tauhidnya, tentang ada hidup setelah mati, itu yang mereka nggak terima. Karena menurut logika mereka, gimana bisa yang hidup mati, yang mati hidup lagi? Kalau udah mati ya udah selesai. Gimana bisa kalau sudah dari tanah balik lagi ke tanah, malah kemudian hidup lagi? Nggak bisa menurut mereka. Ya, sebab mereka nggak percaya itu apa? Karena takut hisab, Pak. Karena takut pertanggungjawaban. Kalau ada hidup setelah mati, berarti benar nih ada pertanggungjawaban. Itu yang berat. Ya, makanya mereka kata Allah, inilah azab yang dulu kamu dustakan. Gak mungkin ada azab. Ya, Muhammad itu dongeng, pendongeng, Quran itu juga dongeng. Jadi gak mungkin ada azab. Padahal jelas di Quran itu disampaikan tentang kaum Nabi Nuh. Yang mereka saksikan aja dulu, Pak, apa? Bagaimana mereka menyaksikan tentara bergajahnya Abraha mati mengenaskan. Itu aja dulu. Kalau bercerita dari Nabi Nuh, memang mereka nggak sejaman, Abu Lahab, Abu Jahal. Kalau berbicara tentang kaum Nabi Lut, Nabi Hud, Nabi Saleh, sampai kaumnya Nabi Isa, mereka nggak sejaman. Tapi yang paling dekat ketika Nabi dilahirkan, peristiwa bergajah ini, peristiwa penyerbuan Ka'bah untuk dihancurkan oleh Abraha. Itu kan mereka melihat sendiri bagaimana burung-burung itu kemudian datang secara berduyun-duyun, melemparkan batu yang panas. Batu itu dari tanah liat tapi dipanaskan di api neraka, gitu. Ya, bagaimana kemudian batu itu mengenai kulit mereka dan kulit mereka itu habis seperti ulat bulu memakan daun. Maka dalam beberapa tafsir disebutkan itu kiasan Allah kemudian mengirimkan wabah penyakit kepada mereka seperti cacar. Ya, jadi seperti cacar, kulitnya itu lalu kemudian digerogoti habis tinggal tulang. Itu kan yang disaksikan oleh Abu Lahab,
tapi mereka nggak ngambil ibrah. Ya, orang yang akan menghancurkan Ka'bah saja seperti itu, apalagi yang mendustakan ayat-ayat Allah. Makanya ketika Ka'bah pernah kebanjiran, ini kalau itu setelah itu ya, setelah peristiwa tentara gajah, ketika Nabi usia 30-an tahun setelah menikah dengan Khadijah, Ka'bah itu pernah kebanjiran. Karena kebanjiran maka beberapa bangunannya itu retak, bahkan kayak mau roboh, sehingga dibuatlah kesepakatan rencana kita renovasi Ka'bah. Cuman mau renovasi nggak ada yang berani megang Ka'bah untuk dihancurkan atau misalnya dirobohkan, nggak ada. Kenapa? Ngambil pelajaran. Kami takut seperti tentara bergajah, jadi kualat kalau kemudian renovasi Ka'bah ini atau ngancurin Ka'bah. Ya, karena yang pernah terjadi yang ingin menghancurkan Ka'bah saja seperti itu mengenaskan, apalagi kami takut, nggak ada yang berani saat itu. Maka yang pertama disuruh Walid bin Mughirah sebelum masuk Islam. Walid, kamu renovasi sebelah selatan, sudut sebelah selatan Ka'bah, kamu perbaiki. Kalau besok kamu mati, kami nggak lanjut. Jadi Walid itu jadi tumbal, Pak. Tapi kalau besok kamu masih hidup, kami lanjut. Ya Walid takut juga. Ya udahlah, coba lihat. Begitu aku direnovasi sebelah selatan sudutnya, Walid besok pagi masih hidup. Oh berarti aman, udah. Renovasilah gitu kan. Karena masih ada ketakutan kan. Ya. Waktu itu memang dasarnya melihat kondisi keadaan sebelumnya, tentara bergajah yang mau menghancurkan Ka'bah. Begitu akhirnya. Kalau di kita lebih kepada mitos khurafat. Ya, pohon itu tebang ya. Kalau ente nebang besok ente masih hidup, kita tebang. Gitu. Kan ada yang seperti itu, Pak. Dulu di Jakarta pernah ada gitu. Di Harmoni ya. Pas mau bikin apa tuh? Busway ya. Oh nggak boleh ditebang, ini pohon ini besar, itu pohon besar itu di Harmoni itu nggak boleh ditebang. Ya mohon maaf, waktu itu masih zamannya Bang Sutioso ya, Bang Yos. Nggak boleh ditebang gitu. Ya kenapa? Karena ini pohon keramat ini macam-macam, nanti akan ada kejadian. Ya ditebang. Ada beberapa orang dari ormas Islam itu menebang. Kenapa? Ini pohon cuma pohon aja kan? Ya karena takut dulu dianggap wah rame ya. Sempat berurusan dengan polisi dan lain sebagainya. Tapi nggak terjadi apa-apa tuh Pak. Ya, di Harmoni itu pohon jadi ditebang Pak. Ya, nggak terjadi apa-apa. Karena itu tadi kalau kita takut dengan khurafat-khurafatnya, mitosnya. Kalau ditebang kamu celaka, kalau nggak ditebang aman. Ya, kalau lewat permisi, lewat aja permisi. Ya, ke pohonnya ke penunggunya adanya gitu kan. Mau lewat aja Mbak, ya saya izin mau lewat, gitu ya. Itu sampai begitunya. Padahal dengan pohon gitu Pak. Nah ini akalnya sudah tidak berfungsi dengan baik, apalagi imannya. Ya. Nah summa yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Dikatakan inilah azab yang dahulu kamu dustakan. Ya. Jadi itulah akhir dari ayat tentang al-fujjar. Kan sebelumnya tentang inna kitabal fujjar ya, fisijin. Jadi orang-orang yang durhaka, orang-orang yang maksiat. Ini akhir. Nanti di ayat yang ke-18 itu tentang orang beriman. Kalla inna kitabal abrori lafi illiyin. Nanti tentang orang-orang yang berbuat amal soleh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sementara sampai di sini dulu tafsir dari surah Al-Mutaffifin sampai ayat ke-18, ayat ke-17. Ya. Ada yang bertanya? Silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi